privilege, yaitu berkaitan dengan kekebalan pribadi pada pasal 29, pada kekebalan atas yurisdiksi baik pidana, perdata ataupun administrasi negara berdasarkan pasal 31 ayat 1, berkaitan kekebalan dari kewajiban atau keharusan menjadi saksi dalam persidangan pada negara penerima atau negara lainnya pada pasal 31 ayat 2, berkaitan dengan kekebalan korespondensi atau komunikasi tanpa batas atau intervensi berdasarkan pasal 27, termasuk adanya uh, tas diplomatik, berkaitan dengan kekebalan pada kantor perwakilan diplomatik serta tempat tinggal pejabat diplomatik berdasarkan pasal 22 dan 30, berkaitan dengan kekebalan pejabat diplomatik saat transit maupun pada saat perjalanan apabila terjadi hal-hal yang di luar kendali force majeure. Contoh melewati negara yang bukan tujuan utama, pejabat diplomatik dapat melewati negara itu tanpa adanya dalam tanda kutip pemeriksaan yang mendalam. Berkaitan dengan kekebalan keluarga pejabat diplomatik diatur pada pasal 37 ayat 1. Lalu adanya pembebasan terhadap pajak, bea cukai terhadap pejabat diplomatik serta keluarga. Dan adanya pembebasan dari asas kewarganegaraan iusoli terhadap uh, anak-anak pejabat diplomatik yang lahir di negara yang mengedepankan asas iusoli. Boleh dilanjut, Tita? Tantangan yang muncul dalam penerapan diplomatik. Dalam praktiknya, kekebalan diplomatik, salah satu kekebalan yang cukup berpengaruh ialah kekebalan atas yurisdiksi hukum dari negara penerima pada beberapa kejadian hal. Ini sering bersinggungan dengan aturan hukum dari negara penerima yang kemudian melahirkan berbagai dinamika serta konsekuen hukum. Persinggungan dapat terjadi karena pejabat diplomatik dalam menjalankan tugas-tugasnya kerap menggunakan hal-hal ini untuk kepentingan yang tidak seharusnya, seperti tindakan spionase atau menyalahgunakan kekebalan demi kepentingan pribadi. Ketika pejabat diplomatik melakukan penyalahgunaan langkah-langkah yang dapat dilakukan negara penerima, langkah yang dapat dilakukan oleh negara penerima yaitu menggunakan deklarasi persona non grata, meminta penarikan pejabat diplomatik, protes secara diplomatik, dan melakukan pembatasan gerak serta aktivitas. Boleh dilanjut, Tak? Baik, sebentar. Kali ini kita akan masuk ke dalam contoh kasus penyelesaian pelanggaran terhadap kekebalan diplomatik atau yuridis empiris. Di dunia hukum, diplomatik terdapat berbagai insiden diplomatik yang terjadi dan cukup menjadi bahan pikiran baru bagi orang yang berkecimpung pada dunia hukum internasional karena melahirkan konsekuensi hukum yang baru, yaitu yang pertama, kasus penyelundupan emas oleh Song Yong Nam atau penyalahgunaan kekebalan diplomatik. Yang kedua, ada kasus Belgia mengeluarkan surat penangkapan kepada Yerodia Kongo saat Yerodia melakukan dugaan tindak pidana pada waktu ia menjabat Menteri Luar Negeri yang berimplikasi pada kepunyaan atas kekebalan diplomatik. Kemudian, kesimpulan yang dapat kami berikan yaitu kekebalan diplomatik bisa dibilang sebagai pakem dalam aturan main pada dunia diplomatik internasional. Pada Konvensi Wina 1961 juga sudah menuangkan dalam poin-poin kekebalan diplomatik agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik, agar idealnya bisa berimplikasi pada kelancaran antar negara serta hubungan positif antar negara dan diplomasi yang efektif tentunya. Namun, tantangan itu juga muncul karena adanya loophole pada aturan-aturan yang memberi kekebalan terkhusus, kekebalan atas yurisdiksi dari negara penerima yang menjadi celah bagi para oknum pejabat diplomatik. Dan di sisi lain,
tak dipungkiri, ada juga pelanggaran yang dilakukan oleh negara penerima terhadap kekebalan pejabat politik yang juga menimbulkan insiden diplomatik. Dapat dilihat juga dari cara penyelesaian pelanggaran diplomatik. Tiap negara sebisa mungkin menyelesaikan kasus yang terjadi dengan cara diplomatis, karena tentunya aturan pada konvensi yang ada serta mengingat hal-hal positif yang telah terjadi sebelumnya seperti kerjasama dalam berbagai bidang, dan tak luput juga dari faktor geopolitik antar negara, adanya soft power atau hegemoni yang mempengaruhi kekuatan diplomasi dalam menyelesaikan kasus diplomatik. Sekian, terima kasih. Baik, itu paparan kelompok kami. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya atau diskusi, dipersilahkan. Silakan yang mau bertanya rekan-rekan sekalian, waktu dan tempat dipersilakan.